Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bertemu untuk bincang-bincang lagi dalam acara Head Talk. Tema kali ini adalah sampai kapan kita harus menjaga lambung kita. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain, sampai kapan kita menjaga diri kita? Jawabnya jelas, sampai kita tidak mampu lagi menjaga diri kita. Sampai kapan kita tidak kita menjaga keluarga kita? Sampai kita tidak lagi mampu menjaga keluarga kita. Demikian seterusnya. Tapi bagaimana menjawab pertanyaan ini? Sampai kapan kita harus menjaga lambung kita? Nanti kita akan jawab. Bapak Ibu, ada kunci atau yang paling kunci dari semua kunci, yaitu kunci kesehatan manusia. Di sini kita mengacu pada ungkapan dari FKUI, yaitu dari kedokteran gizi, bahwa hal-hal yang akan disampaikan ini terkait sekali dengan bagaimana dan sampai kapan kita akan menjaga lambung kita, yaitu soal nutrisi. Jadi, nutrisi menjadi kunci penting kesehatan kita. Dengan pola makan yang baik, gizi seimbang, serta nutrien yang cukup, maka sistem imun seseorang akan mampu menunjukkan performa yang baik. Dengan demikian, nutrisi dapat berperan ganda, yaitu mencegah timbulnya penyakit serta mempercepat masa penyembuhan. Dan oleh karena itu, ilmu gizi dan perkembangannya sangat penting untuk dikembangkan, untuk diteliti, untuk difokuskan, gitu ya. Ada seorang tokoh, ya, Bapak ilmu kedokteran Hippocrates, dia mengatakan bahwa makanan kita harus menjadi obat kita dan obat kita harus menjadi makanan kita. Atau dengan bahasa yang mudah itu, jadikan makanan kita sebagai obat dan jadikan obat kita sebagai makanan. Jadi ini sangat berpengaruh nanti di dalam aplikasi terhadap makanan. Ya. Seorang dokter, ya, ahli kedokteran dari Bernard Jensen, beliaunya mengatakan bahwa nutrisi adalah satu-satunya pengobatan pemulihan penuh dan dapat digunakan dengan pengobatan apapun. Baik bagi kita. Kita akan mempelajari bagaimana makanan menjadi obat terbaik bagi kita. Dan bagaimana dia dikatakan bahwa nutrisi sebagai satu-satunya obat yang memberikan pemulihan penuh. Ya, kata terakhir ini, penuh. Banyak cara, banyak obat yang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi kata penuh ini hanya pada makanan, pada nutrisi. Nah, kemudian kita kenal satu penyakit, ya, golongan penyakit yang namanya penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan dan organ di dalam tubuh manusia. Contohnya adalah itu penuaan dini, stroke, ya, penyakit jantung koroner, hiperkolesterol, hipertensi, osteoartritis, ya, gangguan hormonal, diabetes, dan seterusnya. Itu bagian, itu contoh dari penyakit degeneratif. Nah, berdasarkan konsep kita di sini, memahami itu semua, bahwa ibu dari atau induk dari semua penyakit degeneratif itu,
bukanlah diabetes, tetapi dia ibunya adalah berupa gangguan fungsi lambung. Jadi kalau selama ini dipahami, itu diabetes, habis ini stroke, itu diabetes, habis ini kena kanker, habis diabetes nanti hipertensi. Baik, nah, dari situ kita memahami, ungkapan itu adalah menunjukkan bahwa diabetes adalah induk atau ibu dari segala penyakit. Kalau di sini kita berbicara hal yang lain. Jadi diabetes sebagai salah satu dari penyakit degeneratif dari semua yang sudah kita sebutkan tadi, dan induknya adalah gangguan lambung. Baik, Bapak Ibu, kita mencoba memahami tentang induk dari penyakit-penyakit degeneratif tadi itu dengan mencoba membedah tentang tubuh manusia itu. Jadi kita paham, kita harus tahu bahwa tubuh manusia itu adalah satu organisasi besar yang terdiri atas triliunan sel. Sedangkan kita tahu unit terkecil dari satu kehidupan. Di dalam tubuh manusia berkisar antara 60 sampai 100 triliun sel. Nah, masing-masing sel yang mempunyai karakteristik sifat-sifat tertentu dan bekerja dengan hasil pekerjaan tertentu berkumpul menjadi jaringan. Ada banyak jaringan. Dari jaringan-jaringan itu menyatu di dalam fungsi menjadi suatu. Nah, dari organ itu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang merupakan satu bentuk sistem kerjasama. Dan sistem itu akhirnya menjadikan manusia lebih utuh, jadi hiduplah dia. Dan apabila setiap sel yang mati, dia pasti diganti. Agar supaya manusia itu tetap eksis, tetap hidup. Sedangkan pergantian sel itu butuh yang namanya nutrisi. Nah, kita kenal salah satu organ itu adalah lambung. Dan di dalam lambung itu ada satu senyawa yang sangat penting dan diperlukan untuk proses awal di dalam menjaga keseluruhan tubuh kita, yang namanya asam lambung. Oke, baik. Sekarang, dan ini satu sunatullah, satu yang menjadi dasar, yang menjadi ketetapan yang harus selalu eksis, namanya asam lambung. Asam lambung itu harus selalu ada. HCl harus selalu ada. Untuk apa? Jadi, fungsi asam lambung itu adalah membunuh kuman. Kita paham itu. Karena asam lambung itu begitu bersifat destruktif, yang merusak. Dan dia ketika ada di dalam lambung, ketika kuman-kuman ikut makanan di dalam lambung, ya kuman itu akan mati karena asam lambung. Kemudian yang kedua, memecah makanan. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu akan dipecah. Ya, berikutnya adalah mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Jadi pepsinogen itu adalah suatu enzim yang akan memecah protein. Dan dia adanya masih dalam bentuk inaktif yang belum bisa bekerja. Asam lambung inilah yang akan menjadikan dia aktif bekerja, dan enzim itu kita sebut dengan pepsin. Baik. Nah,
ketika asam lambung itu ada, maka nutrisi sel ini akan tersedia. Nutrisi sel berasal dari makanan-makanan yang kita makan itu untuk menjadi nutrisi sel butuh banget namanya asam lambung, yang namanya HCl. Ini kunci awal kita akan memahami sampai kapan kita menjaga lambung kita. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal lambung dengan berbagai macam gangguannya. Ya. Ada namanya tukak lambung. Ada namanya iritasi lambung. Ya. Dan tukak atau iritasi yang ada di dalam lambung itu ketika ada asam lambung, maka tukak atau iritasi itu semakin berasa nyeri. Karena itu ketika menderita seperti itu, biasanya kita akan melakukan sesuatu agar supaya tidak nyeri. Bagaimana? Dan ketika kita melakukannya secara tidak tepat sesuai dengan kondisi yang seharusnya, maka akan timbul masalah. Yang gangguan lambung itu yang berakhir dengan terganggunya eksistensi asam lambung. Nah, kita mengenal selain dua yang tadi, ada MAH, ada dispepsi, ada gastritis, ada ulkus duodenum, ada ulkus gastricum, ada GERD untuk urusan gangguan lambung ini. Maka ketika ingin menyelesaikan masalah itu, ternyata yang dilakukan adalah bagaimana sekedar menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan keluhan. Akibat dari hanya sekedar menghilangkan keluhan itulah, maka timbul namanya hiperkolesterol, hipertensi, diabetes, batu, empedu, asam urat, ya, kanker di lambung, tipes. Ya. Tipes mewakili infeksi-infeksi yang lain juga, usus buntu kanker, ya, kanker usus, sel-sel abnormal yang lain. Itu apabila kita tidak tepat mengatasi persoalan gangguan MAH, dispepsi, dan seterusnya sampai GERD itu. Ya. Baik. Bapak Ibu. Nah, apa yang tidak tepat, apa yang menjadi masalah, apa yang harus diluruskan, yaitu fakta bahwa semua gangguan lambung itu selalu diobati dengan menghambat atau menetralkan keberadaan dari asam lambung. Bapak Ibu, asam lambung ini sunatullah. Asam lambung itu sudah diciptakan oleh Allah, ada di lambung kita itu untuk bekerja. Ketika kita menjadikan asam lambung itu sebagai musuh, maka akan ada efek lain yang betul-betul lebih membuat kita menderita. Ya. Apa yang bisa menyebabkan asam lambung itu hilang eksistensinya? Yang pertama adalah antasida. Jadi asam lambung yang dikeluarkan oleh sel-sel parietal masuk ke dalam rongga lambung itu kemudian dinetralkan. Jadi ada aluminium hidroksida, ada magnesium hidroksida. Ketika ketemu dengan HCl akan bersifat akan menjadi netral sifat keasamannya itu. Jadi, keasaman dari asam lambung maksudnya. Jadi obat antasida yang kita kenal
kurang lebih ada 3 ya. Ini 2 di situ disebutkan ya. Jadi asam lambung yang menyebabkan lambung itu pH-nya itu berkisar 1 sampai 3 itu bisa naik menjadi 4 sampai 5 ketika ketemu antasida. Nah, kalau tidak ada asam lambung, ada pH-nya tinggi, maka bisa dipastikan proses pencernaan makanan itu akan terganggu. Demikian juga golongan dari H2 blocker. Jadi kita kenal dengan simetidin, ranitidin, famotidin itu menghambat pengeluaran dari asam lambung dari sel parietal menuju ke rongga lambung. Dengan cara apa? Dia menghalangi reseptor histamin. PPI ya. Inhibitor ini juga berfungsi untuk menghambat reseptor histamin, reseptor muskarinik dan gastrik untuk mengenal kepentingan dari keluarnya asam lambung, sehingga tidak lagi keluar asam lambung dari sel parietal. Nah, dari situ kita tahu apa kira-kira yang harus tidak boleh kita lakukan. Dari sini juga kita akan tahu apa yang mesti kita lakukan di dalam menangani penyakit-penyakit yang terkait dengan lambung tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau asam lambung ini sudah tidak ada, kita tahulah akibatnya. Sekali lagi kita ingatkan bahwa asam lambung adalah senyawa yang sangat penting dan diperlukan oleh tubuh untuk proses awal yang sangat vital, proses awal pencernaan makanan yang sangat vital. Dan dari proses awal itu, berikutnya kalau baik, maka semua sel itu akan mendapatkan nutrisi. Nah, bagaimana jika asam lambung itu tidak ada atau berkurang? Maka fungsi-fungsi ini juga akan hilang. Fungsi membunuh kuman. Kuman yang tidak tahan asam masuk. Kuman tipoid misalnya masuk ke lambung. Dia tidak segera dibunuh oleh asam lambung. Dia akan terus mengikuti perjalanan makanan itu sampai di usus halus. Dia berkembang biak di situ, jadilah tipes ya, penyakit tipes. Atau penyakit-penyakit infeksi di usus yang lain. Harusnya ketika masuk itu sudah tidak hidup lagi. Oleh karena itu, orang-orang yang sering sekali mengkonsumsi penetral asam lambung, antasida, PPI, H2 blocker itu akan sangat sering mengalami penyakit-penyakit infeksi usus termasuk tipes. Nah, kalau fungsi memecah makanan ini tidak ada, maka yang kita makan juga tidak banyak yang akan menjadi nutrisi sel, akan tetap menjadi bahan-bahan yang masih besar. Misalnya protein yang harus dirubah, dikecilkan menjadi asam amino, dia tidak akan bisa berubah menjadi asam amino dan tidak akan masuk ke dalam pembuluh darah dan tidak akan bisa diedarkan ke seluruh sel dan tidak akan masuk sel. Dia akan tetap berada di saluran pencernaan makanan dan dipastikan dia akan lewat saja dan akan menjadi bagian dari feses. Oke. Kalau itu protein itu sudah banyak yang lewat saja, tidak banyak yang masuk ke dalam pembuluh darah, juga tidak akan masuk ke dalam sel, maka sesungguhnya itu bagian dari penderitaan dari sel-sel. Jadi sel-selnya lapar. Dia butuh segala sesuatu, satu diantaranya adalah protein untuk bahan baku, membentuk sel baru, bahan baku untuk bekerjanya dia tidak ada. Bahan baku untuk membentuk enzim-enzim tidak ada. Sedangkan lemak yang dimakan itu nanti masuk ke dalam usus, masuk ke dalam pembuluh limfe, masuk ke dalam pembuluh darah, dan kemudian yang seharusnya ketemu dengan enzim, namanya enzim lipase, tapi enzim lipase tidak ada bahan bakunya, sehingga lemak itu akan tetap eksis dalam bentuk utuh di dalam
pembuluh darah. Dan kita tahu resikonya kalau lemak banyak di dalam pembuluh darah. Baik, yang ketiga, bagaimana kalau tidak ada asam lambung atau asam lambung yang berkurang? Maka untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang bisa bekerja itu, maka dia tidak bisa aktif lagi, sehingga akan memperparah kondisi. Jadi proteinnya tidak dicerna dengan baik. Baik, kita akan lanjutkan untuk memahami ini. Ketika asam lambung itu sudah tidak ada, fungsi vitalnya nggak ada, maka fungsinya juga tidak ada. Nah, nutrisi selnya tidak tersedia, selnya kelaparan. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, ini detail dengan slide ini ya. Ini makanan yang kita makan ya, yang kelihatan menarik itu ada nasi kebuli, ada sayur mayur, buah-buahan itu masuk ke dalam lambung kita. Yang menjadi makanan bagi mulut tidak sama dengan yang menjadi makanan bagi sel. Yang makanan untuk mulut itu yang nampak itu, yang tampak indah, tampak enak, segar. Sedangkan yang makanan sel itu harus dipecah menjadi polimer-polimer. Nah, yang berperan itu adalah, peran utama itu adalah asam lambung. Nah, ketika asam lambung itu dinetralkan, karena adanya luka yang perih akibat dari asam lambung, dinetralkan, tidak perih, tetapi lukanya masih akan tetap ada. Lukanya masih akan tetap ada. Asam lambungnya sudah tidak ada. Apa akibatnya? Akibat dari tidak adanya asam lambung, lukanya juga masih ada. Akibat berikutnya adalah kurang gizi. Kenapa? Perubahan protein menjadi asam amino tidak terjadi. Lemak atau minyak atau trigliserid tidak terhidrolisa di dalam pembuluh darah menjadi asam lemak dan gliserol. Siapa yang memecahnya menjadi asam lemak dan gliserol adalah enzim yang tadi bahan bakunya sudah kehabisan, sudah nggak ada. Jadi asam amino. Kemudian termasuk persediaan energi yang langsung bisa dipakai dari nasi yang kita makan, karbohidrat yang kita makan, tidak segera dirubah menjadi monomer. Dari karbohidrat tidak dirubah menjadi glukosa. Sehingga orangnya nampak lemes. Banyak makan nasi tetapi ternyata di dalam sel-selnya tidak banyak tidak tersedia banyak glukosa. Nah, kalau kurang gizi itu mengenai semua sel, maka sel-sel ginjal akan terpengaruh. Sel kulit, sel liver, sel tulang, sel jantung, saraf, semuanya, termasuk sistem imun yang akan lemah. Jadi, karena kekurangan makan itu, umur selnya akan lebih pendek. Jadi, kematian selnya akan tidak disertai dengan regenerasi selnya. Akibat itu adalah penyakit-penyakit degeneratif akan muncul. Seperti diabetes, hipertensi, stroke, ANP, cancer ya. Terus sebagai bentuk-bentuk komorbid yang akan menyebabkan orang lebih mudah terkena COVID-19 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kapan sih asam lambung mulai bekerja? Nah, ketika kita masih bayi, baru lahir, sudah mulai bekerja. Gede, anak-anak, remaja, dewasa, kakek-kakek, Mbah Kong, ya, sama Mbah Tri ya, itu
asam lambung itu tetap diperlukan dan ada. Oleh karena itu kita sadar bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan asam lambung. Bapak Ibu, kita kenal konsep Karnus ya, yang diutarakan oleh Bapak Iwan Beni Purwowidodo sebagai founder konsep Karnus itu mengatakan bahwa manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Jadi walaupun di depan mata banyak makanan bervariasi masuk ke dalam mulut, tetapi kalau tidak menjadi nutrisi sel, maka sel-sel itu tidak akan sehat. Baik, Bapak Ibu, inilah gambaran lambung dan di mana tempatnya yang berwarna biru itu. Baik, kita tunjukkan. Oke. Nah, inilah bagian yang berwarna mirip dengan yang di sebelah, itu lambung, berada di tengah-tengah bagian dari tubuh kita. Jadi dari situ kita, dari gambaran lokasinya, kita bisa membayangkan betapa pentingnya lambung itu supaya bisa menjangkau ke seluruh tubuh, fungsi dan manfaatnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kapan sih gitu ya, asam lambung itu keluar ke lambung? Di slide ini ada judul mekanisme sekresi asam lambung di sel parietal pada lambung. Jadi di lambung itu, dinding selnya itu, dinding lambung itu ada kumpulan sel namanya sel parietal. Dialah yang memproduksi dari asam lambung, HCl ya. Nah, HCl yang sudah diproduksi oleh sel parietal itu akan dikeluarkan ke rongga lambung apabila ada kondisi-kondisi. Nah, kita mengenal dua fase. Yang pertama fase gastrik, yaitu ketika ada makanan masuk ke dalam lambung ya, melalui mulut kita kunyah kemudian masuk ke dalam lambung. Maka ada hormon ya, ada goblet sel itu ya, yang menghasilkan hormon gastrin. Hormon gastrin itu kemudian mengetuk pintu, namanya pintu G, pintu gastrin, agar supaya sel parietal itu nyemprot ya, mengeluarkan asam lambung itu, HCl itu ke dalam rongga, sehingga asam lambung keluar dan bertemu dengan makanan. Dari situlah makanan itu mulai dikelola oleh asam lambung. Nah, ketika ini terjadi dengan proses seperti itu, keluarnya asam lambung dalam kondisi di lambung ada makanan itu, kita akan merasakan nyaman-nyaman saja. Ya. Kita akan merasakan nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Karena begitu ada makanan, baru keluar asam lambung. Ada fase, namanya fase sefalik. Jadi di mana beda dengan fase gastrik yang keluarnya ketika ada asam lambung, ketika ada makanan, maka asam lambung keluar. Kalau ini enggak. Fase sefalik itu terkait dengan apa yang dipersepsikan di otak. Misal ada, kita melihat makanan yang kita persepsikan sebagai makanan yang enak, atau membau makanan yang kita rasakan sebagai makanan yang enak, atau
mendengar sesuatu yang menarik untuk di lidah, gitu, maka ada saraf yang ke-10 namanya nervus vagus itu mengeluarkan asetilkolin. Dari situ dia akan mengeluarkan, ada sel-sel mengeluarkan namanya histamin. Ada muskarinik, itu akan mengetuk pintu sel untuk mengeluarkan asam lambung. Nah, kalau asam lambung keluar oleh sebab bukan karena makanan, maka di dalam lambung itu nggak ada makanan, perut kosong. Nah, asam lambung itu kalau terus menerus keluar dalam kondisi seperti itu, pertahanan lambung ini akan berkurang, akan jebol, sehingga dia bisa terjadi iritasi, dia bisa luka, namanya luka lambung, maka timbul keluhan perih. Maka ada orang-orang yang secara fase sefalik ini bisa menyebabkan rasa perih, melihat makanan perih, mendengar perih, mencium bau makanan perih. Ada lagi selain itu, selain persoalan persepsi tadi, juga karena stres, ya, mendengar sesuatu yang menyedihkan, ya, mengagetkan, fase sefalik ini juga akan mengeluarkan asetilkolin yang akibatnya asam lambung keluar. Demikian juga apabila ada pressure di bagian-bagian persepsi di otak itu, misalnya ada pembengkakan karena trauma, jadi gagal otak, itu bisa sangat tinggi rangsangannya untuk mengeluarkan asam lambung. Sehingga pada orang-orang yang gagal otak itu kadang disertai dengan muntah darah. Kenapa? Asam lambungnya banyak keluar, melukai lambung sampai lambung itu tererosi sampai di pembuluh darah. Oke. Baik, itu tentang bagaimana asam lambung itu keluar. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa di lambung itu ada mekanisme, kalau dikatakan penyerangan, ya, mekanisme penyerangan asam lambung terhadap dinding lambung itu seperti ini. Jadi ada sesuatu yang membuat lambung itu kuat, itu disebut dengan faktor pertahanan dinding lambung. Ada sesuatu yang menyebabkan lambung itu lemah, yaitu diserang, yang mempertahankan, gitu ya, kondisi dinding lambung itu kita kenal di sini. Yang pertama adalah satu hormon yang memelihara dinding lambung. Ada mukus, ya, mukus yang dia membatasi, ya, mukus itu satu lendir gitu, membatasi antara rongga lambung dengan dinding lambung. Dia melapisi di situ. Dia akan menahan apa-apa yang berasal dari rongga lambung itu, termasuk menahan asam. Nah, ada bikarbonat. Bikarbonat itu sebenarnya menyatu, ya, di mukus itu. Bikarbonat itu bersifat buffer, jadi agak basah, sehingga dia akan bisa menjadi penahan terhadap asam lambung. Fosfolipid demikian juga, di aliran darah yang normal yang baik juga menjadi sesuatu yang mendukung pertahanan dari dinding lambung. Demikian juga integritas sel, jadi kemampuan secara menyeluruh, gitu ya, kesehatan sel itu, dan kemudian kemampuan sel lambung untuk melakukan regenerasi. Ada yang mati, segera ada penggantinya, atau sudah ada penggantinya ketika sel-sel itu sudah waktunya mati. Itu bagaimana lambung itu bisa bertahan terhadap agresor, terhadap hal-hal kondisi yang merusak. Yang paling merusak itu adalah asam lambung, ya. Kemudian enzim pepsin. Jadi enzim pepsin yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar di dinding lambung itu
adanya dalam bentuk pepsinogen yang masih belum aktif. Jadi begitu ada asam lambung, dia dirubah menjadi enzim yang aktif namanya pepsin. Kenapa harus dalam bentuk yang tidak aktif? Kalau keluar dalam bentuk sudah aktif, maka keluar tanpa adanya makanan, ya dia akan menyerang dari sel-sel lambung yang terdiri atas protein juga. Dan merokok, OAINS, oral anti inflammatory, ya, non steroid, artinya obat anti nyeri yang bukan dari golongan kortikosteroidnya. Kemudian kortikosteroid sendiri, steroid itu anti inflamasi. Kemudian alkohol, ada hormon yang tahan, ada kuman yang sangat tahan terhadap asam. Gitu. Helicobacter pylori namanya. Jadi dia justru hidupnya di lambung. Jadi kalau ada bakteri seperti ini yang bisa mematikan, yang bisa menghalau, ya antibiotik yang khusus Helicobacter pyloricum ini, ya, dari golongan clarithromycin. Itu pun nggak cukup kalau sendirian, harus berkombinasi dengan golongan amoxicillin, ya. Baik, ya. Itu kita kalau kondisi seimbang seperti ini, ya, insya Allah aman. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya jaga ini semuanya, jangan ada masalah. Baik. Nah, kita diingatkan lagi, begitu penting asam lambung itu untuk menjaga kesehatan semuanya. Ya. Dia harus ada untuk berfungsi di dalam kehidupan kita. Kita ingat, Bapak Ibu, kita pastikan bahwa kita memahami bahwa semua sel di dalam tubuh kita itu butuh makanan. Dan makanan-makanan yang ada kita makan itu tidak bisa menjadi nutrisi sel selain harus ada peran dari HCl. Nah, bagaimana kita bisa menjaga lambung kita? Ya kalau ada kerusakan harus segera rekonstruksi. Tukak-tukak di sini, ya. Tukak-tukak di sini harus segera direkonstruksi. Nah, kalau kita sakit, nggak enak di perut, memang biasanya nggak enak di perut dikasih antasida. Gastritis yang jelas-jelas, mah juga dikasih antasida. Dan PPI, H2 blocker, gitu, kita bisa tahu akibatnya. Nah, kalau itu yang terjadi, kita kemudian netralisir asam lambung kita, maka kita tahu, kita tadi sudah membahas, terjadilah hiperkolesterol. Bagaimana kok bisa terjadi hiperkolesterol? Karena tadi asam aminonya terbentuk dari protein, sedangkan TG lemaknya bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Dari situ akan disimpan dalam bentuk kolesterol, sehingga terjadi hiperkolesterol. Kolesterol dan TG-nya sendiri akan menjadi bagian dari plak yang di dalam pembuluh darah. Kita akan mengena hipertensi. Dari pembuluh darah yang banyak plak juga ada resiko untuk terjadinya namanya stroke, diabetes. Gimana toh kok bisa terjadi diabetes? Padahal yang banyak di darah itu kan lemak, bukan gula asalnya. Lemak yang ada banyak di dalam pembuluh darah dan bahan-bahan lain yang kotor di dalam pembuluh darah itu akan menyebabkan berkurangnya sensitivitas reseptor insulin. Jadi di dalam sel itu ada, dinding sel itu ada reseptor insulin. Nah, reseptor insulin itu
menjadi nggak sensitif karena adanya banyak lemak, ya. Nggak sensitif kalau ada insulin yang datang. Akibatnya sel itu tidak mengenal, wah ini ada insulin datang berarti saya harus buka pintu untuk glukosa, untuk gula darah. Nah, kalau itu terjadi, maka insulin ini akan diproduksi terus oleh pankreas. Sehingga pankreas bekerja terus, kalau sudah bekerja terus, pankreasnya payah, karena proteinnya juga nggak banyak dalam pembuluh darah, dalam bentuk asam amino, kesel, nah, kalau udah payah, rusak pankreas. Akibatnya hiperglikemi atau diabetes. Demikian juga terjadi hal-hal lainnya, asam uratnya tinggi karena mekanisme metabolisme tubuhnya nggak sempurna secara keseluruhan. Jadilah semua yang sudah disebutkan di sini tadi. Nah, kalau itu salah menanganinya, kalau tidak ada penyakit-penyakit seperti yang ada di sini, ya. Kalau di sini itu sudah aman, tidak ada sakit ini, tidak ada lagi permusuhan terhadap asam lambung di sini, maka dari penyakit-penyakit ini juga tidak akan muncul, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kapan sebenarnya kita harus menjaga lambung kita? Kapan kita akan menetapkan diri kita bahwa asam lambung kita harus dijaga eksistensinya? Kita bisa bayangkan minal mahdi ilalahdi, gitu ya kira-kira, dari kandungan sampai di sebelum liang lahat, ketika masih hidup terakhir. Nah, jadi sebenarnya kalau di dalam persoalan lambung itu, yang jadi masalah itu bukan asam lambung. Yang menjadi masalah itu lambung kita boroken, gitu. Lambung kita luka, gitu. Maka yang harus kita urusin adalah lukanya itu. Bukan sekedar sesuatu yang menyebabkan luka itu menjadi lebih sakit. Kalau kita lakukan sekedar membuat luka itu nggak sakit, ya memang nggak sakit, tetapi luka itu masih tetap ada. Dan selalu menuntut akan menghilangkan rasa nyerinya itu dengan menetralkan dan mengebiri asam lambungnya. Nah, akibatnya sakit lah. Nah, karena itu kita pahami bahwa kita memang harus menjaga keseimbangan dari kekuatan dan yang mendukung dan kekuatan yang merusak. Kekuatan yang merusak yang tidak boleh kita musuhi. Nah, itu. Kita harus paham, kekuatan yang merusak tapi yang tidak boleh kita musuhi apa? Satu, ya asam lambung. Itu saja. Sedangkan yang harus kita musuhi dari para penyerang lambung itu merokok. Kalau bisa nggak usah sakit nyeri. Kita tidak minum obat-obat nyeri. Misalnya golongan meloxicam, piroxicam yang bisa merangsang, menyebabkan iritasi dinding lambung. Steroid, prednison, dexamethasone, itu contoh steroid ya. Kalau itu kita minum, masuk lambung kita, dia akan bisa membuat terjadi iritasi lambung. Demikian juga alkohol dan demikian juga kuman Helicobacter pyloricum. Itu semuanya harus kita musuhi. Kita ya jangan merokok. Ya kalau bisa tidak sakit sehingga tidak terpaksa minum obat-obat anti nyeri. Jangan minum alkohol gitu. Nah kalau ada bakteri ini kita bunuh dengan antibiotika. Nah, kekuatan pendukung di sebelah kiri ini, jadi faktor pertahanan itu harus kita jaga tetap eksis. Ini.
Dengan cara apa? Mari kita lanjutkan ya keseimbangan ini. Nah, satu konsep namanya konsep Carnus, yaitu satu metodologi dasar untuk mempelajari mengembalikan cara kerja tubuh berdasarkan algoritma sang pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia serta hubungannya dengan alam semesta. Ini global sekali sesungguhnya konsep Carnus itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita tidak merubah cetak biru, template atau algoritma dalam tubuh manusia itu yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak kita ubah-ubah, enggak kita intervensi, enggak kita bypass. Jadi, kalau sel itu enggak bisa bekerja karena bahan bakunya enggak ada, siapin bahan bakunya. Yang pertama, jangan kurang makan gitu. Yang kedua, yang merubah makanan itu menjadi nutrisi sel harus tetap sehat. Nah, itu. Nah, kita diingatkan sekali lagi bahwa kita punya algoritma tubuh kita itu, bahwa kita punya asam lambung yang memproses paling dini dari semua proses itu untuk menjadi nutrisi sel. Apabila lambung kita sehat, syaratnya HCl itu harus ada, harus tersedia dan terus menerus. Sehingga fungsi untuk membunuh kuman yang memang selalu ada melalui makanan kita, dan kita butuh memecah makanan dan kita butuh enzim pepsin, itu tetap ada. Sekali lagi, keseimbangan ini harus tetap dijaga. Ya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Maka kita akan lebih lanjutnya. Kita segera rekonstruksi lambung kita apabila ada luka. Jangan memusuhi asam lambung. Asam lambung harus tetap eksis ya, harus tetap eksis. Bahkan bisa dilebihkan sedikit agar supaya tidak kekurangan kerjanya. Kalau permusuhan ini terlalu kuat gitu, kondisinya kuat, maka jebol pertahanan ini, kita akan menjadi tukak lambung. Bagaimana konsep Carnus memberikan solusi? Jawabannya adalah segera perbaiki lambung. Segera perbaiki lambung. Konsep Carnus bicara bagaimana? Bagaimana agar supaya pertahanan itu utuh. Pertahanan itu eksis, dinding lambungnya kuat, sedangkan penyerang-penyerangnya kita hilangkan, kecuali satu saja, asam lambungnya harus tetap ada. Nah, konsep Carnus akan membuat mukus kita utuh karena bahan bakunya ada. Kali lagi konsep Carnus itu mengatakan bahwa semua sel butuh nutrisi sel, termasuk sel-sel yang membuat mukus. Nah, bikarbonat itu tetap utuh. Konsep Carnus mengatakan bahwa sel-sel itu butuh makanan, termasuk mineral-mineral, kalsium, ya. Kemudian demikian juga fosfolipid, ya, fosfolipid yang berasal dari makanan. Itu tersedia ketika semua bahan baku yang dibutuhkan sel itu kita sediakan dengan cara makan bervariasi, dan lambung kita tidak terganggu oleh perusak asam lambung. Nah, aliran darah kita harus kita buat normal, selain dengan
memperkecil atau meniadakan risiko terbentuknya plak-plak tadi, maka sel-sel darah yang membawa semua bahan-bahan yang ada dalam darah itu, termasuk darah merah, sel darah merah, dia juga harus sehat. Jadi jalannya lempeng, tidak ada hambatan, isinya yang lewat juga bagus, dan selnya sehat, dan siap ada penggantinya ketika sel-sel itu mengalami kematian. Kalau ini terjadi terus, tidak ada sel mati yang tidak terganti, maka kita akan bisa bayangkan, kalau ada 100 triliun sel itu mati satu diganti satu, mati satu diganti satu, mati 10 diganti 10, kita bayangkan. Kita membayangkan bahwa kita tidak akan pernah tua. Kita tidak akan pernah mati. Tetapi ada satu yang sudah menjadi ketentuan dari algoritma itu, dari cetak birunya itu, bahwa manusia akan selalu menurun kondisinya dan sampai suatu saat akan mengalami disfungsi dari organ, disfungsi sel-sel yang akhirnya adalah kematian. Jadi dengan ini kita akan mati pada saat sesuai dengan yang sudah sudah digariskan pada kita. Sesuai dengan sudah waktunya. Kita akan tua, tapi pada waktunya, bukan tua duluan. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ketika darah itu diambil, kemudian diletakkan di bawah mikroskop, darah yang sehat itu seperti ini. Jadi sel-sel darah merahnya itu pencar, gitu, dalam bahasa Jawanya itu enggak berkerumun, gerombol. Nah ini kan seperti itu. Ini gambaran sel-sel darah merah yang sehat. Dengan juga gambaran dari kondisi situasi darah yang sehat. Bagaimana kalau yang tidak sehat, yang terjadi masalah di lambung, yang akibat dari itu bermasalah di darah, banyak lemaknya. Kita lihat di sini, sel darah merah juga akan bergerombol, kempel, sehingga dengan demikian pada pembuluh darah kapiler ini juga tidak lancar perjalanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat seperti pulau-pulau itu. Sesungguhnya ini gambaran mikro ya, mikro yang kalau makronya itu ketika kita ada air ya, di lantai itu, kemudian kita kasih minyak ya, seperti itu dalam kondisi makro. Mikronya juga ternyata ada di dalam pembuluh darah. Jadi pulau-pulau dari lemak ini kita lihat di bawah mikroskop. Nah ini kalau melihat yang seperti ini, risiko untuk hiperlipidemia itu sangat tinggi ya, antara lain akan hipertensi, ya, hiperkolesterol, hipertensi, stroke, termasuk kanker ya. Bagaimana kanker bisa terjadi? Karena lemak ini akan bertemu dengan oksigen, jadilah reaksi oksidatif karbon, ya, terjadilah radikal bebas yang akan mempengaruhi dari DNA. Dari DNA yang berubah jadilah kanker. Jadi ini kita lihat kalau lambung itu enggak sehat, bermasalah, gambaran darah akan seperti ini. Kita bisa bayangkan darah itulah yang akan mengalir ke semua sel kita dan memang dibutuhkan. Kalau kondisinya buruk, ya kita akan segera mengalami masalah kesehatan. Baik ya. Jadi kalau lambung bermasalah itu begitu banyak risikonya. Jadi bagaimana cara melindungi lambung kita berdasarkan konsep Kanus ya? Yang pertama ya jelas perbaiki lambung dengan
bahan-bahan yang mengandung pelindung dinding lambung, namanya patiresisten. Percepat rekonstruksi sel-sel yang rusak di tukak lambung itu dengan kolagen tipe 3. Kemudian perbaiki dengan adanya protein-protein yang lain dari whey protein. Misalnya juga perbaiki segera sistem metabolisme di otak dengan banyak bekatul yang ada di dalam agi sereal ya. Kemudian makan banyak lauk dan bervariasi. Gitu. Makan banyak lauk dan bervariasi. Jadi kita butuh banget dengan beraneka ragamnya jenis makanan itu, karena sel-sel tubuh kita itu dari sekian banyak, sekian triliun itu juga bermacam-macam kebutuhannya. Fokusnya beda-beda, oleh karena itu tidak bijak dengan makan dengan salah satu makanan saja, itu harus bervariasi. Terus berhenti makan sebelum kenyang ya. Ini sebagai ukuran bahwa kebutuhan kita cukup sebenarnya itu rasa kenyang. Kalau itu sudah disertai dengan pola makan yang teratur, maka yang namanya berhenti makan sebelum kenyang itu betul-betul menjadi sinyal akan kecukupan. Kalau memang makan kita nggak teratur, kadang 12 jam baru makan, kadang 3 jam sudah makan lagi, ya itu rasa kenyang itu tidak bisa menjadi sinyal, menjadi alarm bahwa kita sudah cukup. Makanya kalau kita pastikan kita berhenti makan sebelum kenyang, pastikan juga memang kita makan itu teratur. Ya, selesai makan, minum bahan-bahan yang bisa membuat sel-sel darah merah kita sehat. Kemudian pembuluh darah kapiler kita lancar, bahan yang ada di dalam algati. Ya. Kemudian usahakan tetap aktivitas fisik. Ya tentu juga ada istirahatnya. Jadi Bapak Ibu, aktivitas fisik ini mungkin yang jadi masalah bagi sebagian besar di antara kita. Ya. Mungkin makan teratur oke. Minum agi sereal oke. Bahkan juga disertai dengan alga kire. Juga minum alga teh oke. Tapi mungkin yang jadi masalah adalah aktivitas fisik. Mungkin barangkali kita butuh yang namanya komunitas untuk membuat kita itu terpaksa dan dipaksa untuk melakukan satu aktivitas fisik. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya memaksa dirinya ya. Kumpul dengan orang-orang yang pemain sepak bola, ya dipaksa main sepak bola. Ibu-ibu mungkin lain, senam dan sebagainya. Kemudian ya jangan lupa berpikir positif dan selalu bersyukur. Karena di dalam diri kita ini ada satu jiwa, ya, satu jiwa atau fragmen-fragmen yang jumlahnya banyak yang menentukan fungsi-fungsi kehidupan kita, termasuk fungsi-fungsi psikologis. Kalau pikiran kita itu positif, akan berpengaruh juga pada positif berjalannya proses-proses yang ada dalam tubuh kita. Baik, kalau proses dalam pikiran kita itu negatif, juga akan berpengaruh pada diri kita yang negatif, proses-proses dalam tubuh kita, termasuk metabolisme. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita disuruh berlindung pada Allah dari orang yang hasad? Ketika sedang hasad itu maksudnya adalah bahwa pikiran yang negatif itu juga sudah berpengaruh sebelum melakukan aksi kejahatan. Pikiran yang negatif akan mempengaruhi dirinya dan mempengaruhi orang lain. Jadi makanya kita berpikir positif dan selalu bersyukur. Selalu bersyukur itu adalah suatu pikiran yang paling positif. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tadi memahami ya di awal pembicaraan ini, kita sebut ibu dari penyakit-penyakit degeneratif bukanlah diabetes. Maka setelah kita bicara tadi, kita paham ternyata ibu dari segala penyakit memang bukan diabetes.
yaitu kondisi adanya gangguan lambung. Gangguan lambung itu bisa menyebabkan kita salah menanganinya, atau gangguan lambung itu sudah dalam bentuk sesuatu yang bermasalah untuk kelanjutannya. Misal, kalau gangguan lambung yang menyebabkan kita salah menanganinya, ini salah menangani dengan antasida, PPI, H2 blocker yang tadi kita sudah sebut, atau gangguan lambung yang memang sudah asli. Jadi sel-sel lambung kita sudah kelaparan, sel parietal tidak mampu membentuk asam lambung, itu sudah masalah yang sangat besar kalau ini. Nah, akibat dari gangguan lambung ini, yang pertama ada diabetes ya, tipe 2, artinya diabetes yang kita dapatkan akibat perilaku kita. Ada diabetes tipe 1, bisa diabetes yang memang dari awal kita tidak mampu membentuk insulin sehingga orang menjadi diabetes. Atau diabetes tipe 1 berasal dari tipe 2 yang sudah tidak tertangani, sehingga kita sangat butuh dengan injeksi insulin. Dan seterusnya itu kita bisa baca masing-masing akibat dari gangguan-gangguan ini. Ada 10 kira-kira ya, itu sumbernya dari lambung ya. Nah, dengan konsep Karnus ya, lambung kita perbaiki. Jadi kalau kita sudah fokus di yang akarnya, yang paling pokok, maka gitu ya, semua itu akan tertangani. Jadi ada orang diabetes, turunkan gula darahnya. Oke, itu begitu berhenti obat untuk menurunkan gula darah, naik lagi. Insulinnya nggak ada, suntik insulin gitu ya. Nanti insulin nggak disuntik, kembali lagi. Nah, demikian seterusnya. Apabila kita memperbaiki lambung, maka perbaikan secara keseluruhan ini adalah kausatif gitu ya. Sesuatu yang awal sebagai penyebabnya kita tangani. Nah, apabila ya, kita menangani lambung, ke diabetes dan kanker itu dengan cara penanganan gangguan lambung terlebih dahulu adalah satu langkah yang sangat cerdas ya. Cerdas, bijak, ya, kita kenal itu adalah konsep Karnus. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa memang kita harus menjaga lambung itu ya selamanya, sampai kita sudah tidak ingin hidup lagi ini. Pada yang kuning itu kita pastikan terus konsumsi nutrisi untuk rekonstruksi lambung, baik dalam kondisi sakit maupun kondisi sehat. Kalau kondisi sakit ya kita akan kita paham bahwa sakit siapapun ya butuh aksi. Tetapi agar supaya kita tidak jatuh sakit yang tidak ada obatnya, maka kita harus tetap mencegahnya dengan cara melakukan penjagaan terhadap lambung. Jadi sakit, lambungnya disehatkan. Sehat, lambungnya dijaga. Sampai kapan? Sampai ketika kita sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Baik, Bapak Ibu, kita terus kita akan menjaga lambung kita. Jadi kalau kita berpikir pada satu yang fokus, maka kita tidak akan sulit. Betapa rumitnya seorang yang kena stroke kemudian kita berfokus pada otak, fokus pada pembuluh darah, fokus pada lemak, tapi sementara yang menyebabkan kelainan itu semua karena tidak normalnya kerja dari lambung. Demikian juga kita fokus nangani bagaimana agar supaya osteoartritis ya, lutut kita ini tidak nyeri lagi, tidak bengkak lagi dengan berbagai macam cara. Sementara kita lupakan bahwa
kebutuhan dari sel-sel di sana itu butuh kerja dari lambung. Oleh karena itu, kalau kita fokus di lambung, itu akan sangat menguntungkan. Dan kalau kita sambil fokus di lambung itu menangani hal-hal yang sifatnya simptomatik, rasa nyeri, hiperkolesterol, kemudian hiperglikemi, semuanya itu kita tangani, tetapi tidak untuk selamanya, tapi dalam rangka untuk sementara sambil menunggu hasil kerja dari lambung itu sempurna, maka lama-lama kita juga tidak akan butuh obat-obat anti nyeri, obat menurunkan gula, menurunkan kolesterol dan sebagainya, menurunkan asam urat dan seterusnya. Maka konsep Karnus menganjurkan agar supaya perbaiki lambungnya, sementara kita tetap butuh obat-obat simptomatis ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini ada tampilan yang memang harus kita pahami, yaitu adanya agi serial, kemudian algati yang sudah kita sebutkan cara-caranya tadi. Ini contoh-contoh atau testimoni dari bapak-bapak yang melaksanakan konsep Karnus GERD. Jadi GERD yang biasanya sudah membuat penderitanya itu putus asa, ini bisa ditangani dengan baik, sempurna. Ini sakit mah, apalagi kalau cuma sakit mah itu insya Allah tidak lama ya, dengan melaksanakan konsep Karnus itu akan sembuh. Tapi kalau dari sakit mah itu sudah ada diabetes, maka sakit mahnya sendiri akan tertangani dengan cepat dan diabetesnya menyusul, stroke-nya menyusul, hiperkolesterolnya menyusul, hipertensinya menyusul. Nah, baik. Nah, ini dari para pelaksana konsep Karnus sudah mengumumkan bahwa dirinya sembuh dengan diabetes. Ini beliau ini juga sembuh dari diabetesnya yang terpaksa harus diamputasi, ternyata tidak jadi gitu ya. Demikian seterusnya, saya kira sudah terlalu banyak apa yang kita ketahui dari medsos ya tentang konsep Karnus ini, testimoni orang-orang yang sudah melaksanakannya. Bapak Ibu, saya kira cukup itu dulu kesimpulan bahwa kita harus menjaga lambung kita sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.